Sebesar di sini review ini saya akan bahas inilah urutan buah iblis dari Logia yang terkuat. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih mengenai urutan buah iblis, dimana sebelumnya kita udah ngebahas buah iblis yang paling suwe yang ada, dan sekarang kita akan membahas mengenai buah iblis yang katanya terkuat, yaitu dari golongan Logia. Ya benar, kemampuan yang dimiliki oleh seluruh generasi dari Admiral di pre-timeskip. Di sini akan kita urutkan ke 10 buah iblis Logia terkuat yang sudah ada, dan lagi-lagi selalu disclaimer nih, ini hanyalah urutan menurut channel Devil Nomi saja. Ya udah Devil Nomi, tentu saja kita akan ngebahas Devil Nomi juga, anjos. Kita akan mulai dari peringkat yang ke-10 dulu, atau mungkin yang paling bontot lah di edisi kali ini adalah Moku Moku Nomi. Benar, buah iblis ini dimakan oleh Smoker, angkatan laut yang katanya akan menjadi the next Garp Roger wannabe lah dengan Luffy Senchou. Tapi menurut saya, waduh, gapnya di antara Luffy dan Smoker aja udah jauh banget. Sama untuk saat ini. Untuk Moku Moku sendiri adalah buah iblis Logia yang membuat usernya dapat berubah, mengontrol apapun menjadi asap sebagaimanapun yang dia inginkan. Dari skala serangan memang cukup besar sih, walaupun tidak besar-besar banget. Lebihan dari Logia tipe ini hanyalah dia dapat mengubah tingkat ketebalan dari asap untuk dapat menangkap musuh-musuhnya. Ya, ini skala yang tadi saya katakan. Serta dia juga satu-satunya Logia yang terlihat menggunakan haki saat Logianya sedang aktif, yaitu ketika menghajar Vergo di Pang Hazard. Peringkat ke-9 adalah buah iblis yang dimakan oleh tante kita, yaitu Monet. Dengan Yuki Yuki Nominya, dia termasuk buah iblis yang sejujurnya di tingkatan buah iblis jika secara general aja ini udah top loh, atau kemampuan dari buah iblis ini sudah sangat oke. Tapi karena kita bandinginnya di antara semua Logia yang notabene Logia yang lain pun sudah sangat gila, jadi ya wajar lah ya jika dia berada di posisi yang ini. Dimana Yuki Yuki Nomi sendiri atau juga disebut sebagai salju, usernya dapat mengontrol apapun dan berubah menjadi salju sekeinginannya sendiri. Lalu kelebihan dari Logia Yuki Yuki Nomi ini, dia bisa membuat karakter musuhnya tertidur atau lemas seperti yang dilakukan kepada Luffy dahulu. Dimana dia juga ketika menggigit pundak di lawannya, karena saking dinginnya jadi mereka tidak bisa merasakan indera di tubuhnya, dan ketika dicabut mereka kehilangan pundaknya semudah itu. Itulah efek dingin yang tercipta dari Yuki Yuki Nomi. Lanjut, peringkat yang ke-8 adalah buah iblis yang dimakan oleh si sialan Gastino alias Caesar Clown dengan Gasu Gasu Nominya. Ya, ini menurut saya salah satu buah iblis yang sangat-sangat powerful sekali sih, terutama jika usernya sudah luar biasa advance dalam penggunaan buah iblis tersebut. Di penggunaan normal saja, gas ini sudah luar biasa gila, karena dia bisa menciptakan api, ledakan luar biasa dengan gas tanetnya, dia pula dapat terbang dan bahkan bisa menghilangkan oksigen di area yang dapat dia kontrol sendiri. Dia pula dapat menciptakan semacam gas beracun kepada musuhnya, itu pun untuk dapat mengubah gas yang dia buat menjadi semacam gas beracun dan yang lain-lainnya lah yang lebih advance lagi. Itu semua belum jika dipadukan dengan kepintaran dari Caesar Clown sebagai seorang ilmuwan, yang bahkan jika ditarik lebih jauh lagi dengan penggunaan yang sangat baik, dia bahkan bisa meratakan satu negara seperti Pulau Zou-nya milik suku Ming. Itu adalah dengan gas buatannya yang juga ketika dia di Pang Hazard dengan Shino Kuninya. Jadi sebenarnya kemampuan dari Caesar ini bisa masuk ke top buah iblis yang ada di serial One Piece. Tapi lagi-lagi di sini kita akan subjektif menilai dari buahnya saja ya, dimana saya urutkan dia di peringkat ini atau booster dan memadukannya dengan otaknya untuk dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa dengan Gasu Gasu Nominya. Nah, lalu peringkat yang ke-7 adalah Mera Mera Nomi. Sebelumnya dia dimakan oleh Es dan sekarang oleh Sabo. Nah loh, pasti langsung banyak yang sewot nih, lah bang, masa Mera Mera Nomi dibawa banget, dia kan yang terkuat. Anjay, klasik. Seperti yang tadi saya bilang, kita bahas fokusnya di buah iblis saja ya, bukan dari karakternya. Kalau usernya yang makan kayak Es dan Sabo, jelas lah untuk levelnya dari user ini sudah top karakter banget. Tapi untuk api sendiri, api ya sudah api saja. Alias hampir di setiap serial kemampuan api ini pasti selalu ada
adalah kemampuan penghancuran dan pertahanannya memang sangat luar biasa, tapi ia hanya sebatas itu saja. Membakar musuhnya dan kemampuan tertingginya Entei pun pasti memiliki peningkatan suhu yang luar biasa. Tapi sejujurnya jika dia berhadapan dengan Gasu-Gasu dari Caesar pun ini akan cukup sulit atau malah tidak bisa apa-apa. Kalau kita tahu kan, api ini terbentuk dengan adanya oksigen di sekitarnya. Jadi tanpa oksigen sebenarnya api tidak akan terbentuk. Seperti pedang oksigen milik Caesar lah yang dia lakukan, dan bagaimana dia pula dapat menetralkan api dari serangan yang dilakukan oleh Usopp. Yang jika dia berhadapan dengan Caesar, secara logika karena One Piece ini masuk akal, es atau merah-merah Nomi tidak akan berguna di hadapannya. Jadi murni jika Sabo atau es berhadapan dengan Caesar, dia harus menggunakan tubuh biasa saja dengan hakinya itu. Dan wajar juga es kalah melawan Teach karena ia kegelapan menyerap segalanya. Jadi ini sudahlah sangat masuk akal sekali jika dia harus kalah dari Teach, atau mungkin jika api ini tidak bisa berguna di hadapan Gasu-Gasu Nomi. Lagi-lagi One Piece ini tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Inilah hal yang bisa kita cari dan ilmiahnya yang ada di serial ini. Nah lanjut, untuk peringkat yang ke-6 adalah buah iblis yang dimakan oleh krokodil, yaitu Suna Nomi. Alias ini adalah buah iblis pasir. Selain standar penyerangan dengan pasir yang logia pada umumnya, tapi kelebihan dari Suna Nomi ini adalah dia dapat membuat sesuatu secara alami dan seakan-akan menjadi bencana alam. Yaitu dia lakukan ketika menciptakan angin puting beliung dari pasirnya tersebut. Dan kita lihatlah itu levelnya sudah cukup tinggi banget karena benar-benar menjadi bencana alam dan bergerak mengikuti angin di alam yang ada di sana. Itu saja sudah next level banget dari kemampuan logia ini. Serta kemampuan utama dari buah iblis ini bukan terletak di pasirnya itu, melainkan dari kemampuannya yang dapat menyerap apapun. Dimana mungkin terkesan simpel nih untuk kelemahan dari buah iblis pasir ini karena tinggal diberi air. Padahal dia sendiri dapat menghisap air atau menyerap air itu menjadi sebuah ketiadaan dengan kemampuan dari pasirnya ini. Itu sudah terlihat jelas ketika dia menghajar Luffy di Alabasta lalu. Bahkan dia pula mempunyai kemampuan menghisap yang luar biasa gila. Dia dapat menghisap apapun, bahkan tubuh manusia menjadi kering seperti itu. Lalu tembok tebal dari Impel Down pun bisa dia hancurkan dengan sangat mudah sekali. Dia pula akan semakin kuat jika berada di daerahnya, yaitu di daerah berpasir. Itulah alasan kenapa saya menempatkannya di posisi yang ke-6 dan di atas merah-merah Nomi. Karena kemampuannya bukan logia standar seperti api doang, melainkan dari kemampuannya yang dapat menyerap apapun. Nah, kita masuk nih ke top 5 logia terkuat, dan peringkat kelima adalah Hie Nomi yang dimakan oleh Kuzan atau Aokiji. Dimana Hie sendiri bukan berarti es yang pada umumnya kalian ketahui lah, melainkan Hie adalah suhu dingin yang ada. Maka sebenarnya dia levelnya jauh lebih mengerikan dari sekedar es biasa, atau bahkan tiernya benar-benar jauh lebih tinggi dibandingkan Yuki Nomi, buah salju yang dimiliki Monet. Serta dari bagaimana dia bisa bertarung melawan Akainu selama 10 hari, membuktikan dia bisa membuat suhu dingin yang luar biasa, bahkan mungkin melebihi titik beku mutlak di 0 Kelvin. Yang efeknya pun dia bisa membuat satu pulau menjadi beku permanen. Itu pun bahkan pulau tersebut dengan suhu stabil yang tetap mendingin dan tidak melemah, padahal sudah ditinggal oleh Aokiji dan sudah berjalan selama 2 tahun. Ini kemampuannya menurut saya sangat gila banget nih. Lanjut, peringkat yang keempat adalah buah iblis yang sangat kita benci. Ya, buah iblis yang dimakan oleh Asuino, yaitu Magu Nominya. Kemampuan magma yang sangat luar biasa. Dari sisi magmanya saja ini sudah gila banget. Gak ada manusia yang bisa menang melawan magma. Dia dapat melelehkan gunung es dengan sangat instan, padahal gunung esnya benar-benar sebesar itu. Dan dia dapat memanaskan air laut dengan sangat cepat juga. Yang lagi-lagi ini levelnya jauh lah ya di atas Oven anaknya Big Mom. Sama seperti Kuzan, dia dapat membuat udara permanen dan bahkan gunung berapi permanen juga di Pang Hazard yang tetap aktif walaupun sudah ditinggal cukup lama. Dengan kemampuannya pula, dia dapat membuat serangan-serangan dengan level luar biasa semudah dia membalikan telapak tangan saja. Contohnya ketika dia meratakan kapal Shirohige dengan membuat Ryusei Kazannya yang sangat mudah banget. Ini levelnya sangat gila, tapi dibuatnya semudah itu. Wah, ini benar-benar gila banget. Bahkan karakter kuat seperti es pun tidak bisa
bisa apa-apa berhadapannya dengan Akainu, atau memang magma adalah sesuatu yang mengonsumsi api. Jadi lagi-lagi ini sangatlah masuk akal. Bahkan tidak sampai situ saja, Oda pula mengonfirmasi melalui field record-nya kemampuan serangan dari buah iblis Akainu ini adalah yang terkuat. Dimana kurang lebih kata-katanya seperti ini. Akainu memiliki kemampuan serangan yang terkuat dari semua buah iblis yang ada. Mengingat itu pun dirilis setelah keluarnya Yami Yami no Mi, Gura-Gura, OP-OP, jadi udah kebayangkan sehebat apa kemampuan serangan dari Magu-Magu no Mi. Nah, kita langsung masuk ke top 3 dari buah iblis Logia. Mungkin banyak yang bingung nih, lah bang, kok dengan kegilaan Magu-Magu Akainu yang tadi, tapi dia nggak masuk ke top 3 dari Logia yang terbaik. Karena top 3 ini skalanya sudah out of the world banget. Mulai dari peringkat ketiga dulu nih, yaitu buah iblis yang dimakan oleh Borsalino alias Admiral Kizaru dengan Pika Pika no Mi. Ya, dia disebut sebagai manusia cahaya. Lagi-lagi saya jelaskan cahaya, objek tercepat yang pernah dihitung oleh manusia. Walaupun dari penggunaannya oleh Kizaru mungkin terkesan biasa saja karena dia ini tipe yang pemalas dan selengean lah, cuma mengeluarkan laser dan menciptakan ledakan saja. Tapi satu skill yang dia gunakan dan seharusnya itu skill standarnya adalah dia dapat menyerang musuh tanpa musuh bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ya cahaya gitu loh, 300.000 km per sekon. Terlihat ketika dia memotong kunci milik es yang dipegang oleh Luffy, dimana sebenarnya seharusnya itu menjadi kemampuan utama dari Kizaru, tapi dia hanya melakukan beam-beam biasa saja yang sangatlah klasik. Tapi seperti yang tadi saya bilang, ini levelnya sudah out of the world banget. Cahaya dapat pergi dari bumi ke bulan hanya membutuhkan 1,3 sekon saja. Bayangkan jika Kizaru atau bahkan Oda benar-benar mengoptimalkan kemampuan milik Kizaru ini, tanpa nerf sedikit pun, sejujurnya dia bisa menjadi manusia terkuat di serial One Piece. Tapi ya memang menjadi bakal OP banget sih, tapi jika benar-benar di nerf sampai sejauh itu malah menjadi mini plot yang cukup aneh nih. Ya semoga Oda buat fit yang cukup baik lah dari kemampuan buah iblis cahaya ini. Lanjut yang peringkat kedua adalah buah iblis sang dewa. Ya haha, jelas lah ini buah iblis milik God Enel dengan kemampuannya yaitu Goro-Goro no Mi, yang artinya petir lah. Jelas lah ya, siapa manusia yang bisa menang melawan petir. Sangat listrik sebesar 220 volt yang menjadi standar tiap rumah masing-masing saja, itu sudah cukup untuk merusak jantung dan mematikan. Lagi sebesar voltase dari petir, waduh ini sudah ngaco banget. Makanya Nico Robin bilang dia ini termasuk buah iblis yang invincible atau tak terkalahkan. Ia dapat melapisi tubuhnya dengan petir melalui amarunya dan dengan mudah buat listrik sampai 200 juta volt. Dia pula dapat menyerang dengan volt tinggi dan kecepatan petir juga ini benar-benar sangat gila banget. Lagi-lagi kemampuan itu dapat Enel gunakan dengan no effort. Nyat listrik bergerak dengan sangat cepat ya, walaupun tidak secepat cahaya, tapi bukan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata manusia. Alasan kenapa saya menempatkannya di posisi yang kedua di atas Pika Pika no Mi, karena dia memiliki elemen sebagai petirnya itu yang tersentuh saja normalnya manusia sudah bisa mati. Hanya dengan sekali sentuh, boom, dan sudah selesai saja. Dan dia juga dapat menciptakan satu serangan yang termasuk paling gila di serial One Piece ini dengan Raigo-nya. Dia dapat menghancurkan satu pulau dengan seinstan itu dan boom, udahlah hancur pulau di Angel Island. Dia dapat memompa jantungnya sendiri layaknya listrik kejut di kedokteran. Yang menurut saya ini adalah salah satu fitur gila dari Logia ini. Pantaslah dia dijuluki sebagai dewa dan pantas juga Enel sehebat itu. Sebenarnya banyak sih teori menarik Goro-Goro no Mi ini, tapi cuma satu saja sih sayangnya, dia bertemu dengan isolator dari petir ini sendiri yaitu karet. Atau dengan kata lain, sang dewa ini bertemu dengan musuh alaminya yaitu Will of the alias Luffy. Wah udah bagus nih mainin paralelnya, listrik dengan isolator atau dewa dengan Will of the-nya di Skypiea. Jadi ini dia buah iblis Logia yang kuat yang sebenarnya bisa kita kasarkan sebagai buah iblis terkuat juga. Ya udah tau lah ya, buah iblis ini tentu saja dimakan oleh si bangsat Kurohige alias Marshall the Teach. Dia memakan Yami Yami no Mi yang buatnya menjadi manusia kegelapan. Banyak yang bingung nih dengan kemampuannya seperti bukan Logia karena tidak menembus apapun. Sejujurnya salah satu alasan kenapa tubuhnya sangat solid seperti manusia biasa adalah karena dia ini ya kegelapan, dan kelemahan dari kegelapan adalah cahaya. Dia berada di luar yang terlihat cahaya, jelaslah dia tubuhnya menjadi solid. Tapi jika dia berada di
suatu kegelapan yang murni, jelasnya sangat yakin tubuhnya akan menjadi logia pada lainnya dan menjadi unsur kegelapan tersebut. Yang sebenarnya masalah kegelapan dan cahaya ini lagi-lagi sebuah perspektif saja. Tidak akan ada kegelapan tanpa cahaya dan tidak akan ada cahaya juga jika tidak ada yang disebut sebagai kegelapan. Dua sisi koin yang bersamaan, lagi-lagi itulah serial One Piece ini yang sering saya katakan. Dan next level sebagai out of the world milik Yami Yami no Mi ini adalah dia memiliki kemampuan gravitasi. Benar, ini adalah tingkatan yang luar biasa, ya satuan yang disebut sebagai dimensi yang baru yaitu gravitasi ini, yang bahkan dia dapat menyerap apapun yang ada di dunia ini. Apalagi jika Oda mengambil konsepnya benar-benar black hole yang ada, dia bahkan dapat menyerap cahaya. Yang menjadi itulah alasan kenapa saya tempatkan dia di atas Pika Pika no Mi. Dari sisi skala kehancuran, efek yang dimiliki oleh Yami Yami ini benar-benar ultimate devil fruit banget. Bahkan dia adalah buah iblis yang dapat menetralkan buah iblis. Wah, ini sih gila banget. Tapi itulah hal yang sangat cocok sekali mengingat dia ini akan menjadi villain utama di serial One Piece. Nah, itulah urutan ke-10 buah iblis logia terkuat. Mungkin ada satu buah iblis logia lagi nih yang tak tersebut, yaitu Numa Numa no Mi. Buah iblis ini dimakan oleh Karibo. Yang mungkin yang menariknya adalah karena dia bisa menyimpan apapun dalam lumpurnya tersebut, tapi ya sudah, hanya sampai situ saja. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil no Mi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil no pamit, and I'll see you guys next time.